Oke, kita mulai aja ya. Dan saya nggak bisa live streaming ke YouTube nih kalau udah kayak gini. Soalnya bandwidth terbatas. Oke, kita mulai kuliah hari ini. Mudah-mudahan oke. Dan kalau kata Pak Agung, kuliahnya cuma 1 jam 1/4. Jadi kita kuliahnya nggak akan lama, 1 jam 1/4, dan kita akan banyak main ini ya, contoh-contoh lagi supaya kebayang teknik pemakaian buat apa, data science seperti apa. Oke. Eh, Mudah-mudahan minggu depan, coba bentar. Saya coba coba ini ya, saya coba akan bypass dulu ya. Spider jalan nggak? Oh, nggak ada di sini spider. Adanya dari rumah. Ya udah. Kalau kita bisa jalan spider, rada lebih enak buat mainan Python sih sebenarnya. Oke, kita akan mulai lagi. Ntar, saya nggak bisa monitoring chatting ya. Ini chattingnya gimana cara? Wah, harus lepas dulu. Oke, saya monitor chatting dulu. Kalau ada apa-apa silakan di chat. Oke. Jadi kalau ada apa-apa silakan tanya di chatting. Sementara saya tidak streaming ke YouTube karena bandwidth terbatas ini dari rumah bukan dari kampus. Karena tadi ke kampus ininya dikunci. Coba ada jawaban nggak di email? Bentar, ini saya iseng aja nanya, lihat ya jawaban di email. Soalnya tadi ke kampus dikunci soalnya, bingung dah gue. Oke, belum ada apa-apa. Ini kondisi jaringan parah sih sebenarnya. Kok nggak ada ya? Oh, iya kampus belum buka, cuman nggak ada yang jawab. Ya udah, nggak ada yang jawab. Oke, kita langsung aja. Saya akan lanjutkan masuk ke open course ITTS ACID. Selama 1,5 jam ini kita akan coba beberapa contoh-contoh lagi ya. Jadi minggu lalu 2 minggu terakhir kita sudah nyoba contoh menggunakan text mining pada dasarnya, dan kita akan coba contoh yang lain. Login. Jadi sambil nerangin contoh, saya juga sambil nerangin fitur apa aja yang ada di Orange tadi. Oke. Tapi yang paling kuncinya sebenarnya contohnya sih sebenarnya. Dan ini banyak perlu kreativitas buat ngelihat data. Oke, kita ke bawah. Kagak ada nih. Ya, ternyata nggak bisa dari sini. Saya harus dari sini, dashboard. Salah, site home. Big data. Ini dia. Oke, kita kemarin udah masalah ini, implementasi tunnel program segala macam ini udah, data mining udah sebagian ini ya. Nah ini, contoh data mining udah sampai classification tree, pivot tree, visualisasi data subset, interactive visualization, word cloud, sama, nah ini udah text mining semua ya. Word cloud, text file, word cloud dari dokumen, word segala macam. Oke, sekarang kita akan coba lagi contoh text mining. Cuman kita betul-betul dari file text. Oke, misal, ini kita akan lakukan text mining lagi, cuman pengen nganalisa laporan. Misalnya kita masuk ke Bapenas. Buat Anda yang belum tahu Bapenas, Bapenas adalah kementerian untuk perencanaan pembangunan lah kira-kira. Jadi kementerian di Republik Indonesia yang tugasnya adalah untuk merencanakan pembangunan dan juga mengkompilasi laporan-laporan dari kabinet lah kira-kira kayak gitu ya. Jadi kalau pengen ngelihat peta kabinet ini kerjanya seperti apa yang dilakukan segala macam, paling enak sih kita ngelihat ke sini. Contoh yang, tapi dia bentuknya bukan data, dia bentuknya teks.
Kalau kita mau bentuk data, salah satu yang bagus adalah data jakarta.go.id. Ini yang salah satu yang bagus, yang bentuknya data ya. Yang kemarin kalau nggak salah pernah saya kasih lihat juga. Ini data yang oke, yang Jakarta. Kalau data.go.id sendiri, parah sih, nggak sebagus Jakarta. Cuman harusnya data.go.id yang pegang juga Bappenas juga. Nih yang pegang juga Bappenas. Cuman kayaknya masih belum sepengalamannya belum sebaik yang Jakarta. Jadi datanya masih jelek. Dan Anda di kuliah ini harapan saya bisa menganalisa data-data seperti ini. Oke. Ini data-datanya. Saya akan ngambil tulisan aja, masih lanjut tulisan yang kemarin. Dan banyak sekali kita menganalisa tulisan sih sebenarnya. Selain data ya, karena data relatif lebih gampang buat analisanya, tulisan lebih sulit analisanya. Oke, sekarang saya akan cari laporan presiden. Ada nggak laporan apa ya? Laporan kabinet. Oke, kita akan coba cari laporan kabinet ada nggak? Tidak ada. RPJP. Biasanya kalau nggak Perpres RPJP lah. Ini RPJPN 2005-2006, ini ada English version. Kita ambil yang bahasa Indonesia aja. Unduh. Oke. Kita ambil laporannya ya. Kita ambil laporannya RPJPN 2005-2025. Jadi masih ada berapa tahun lagi. RPJPN tuh bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. Oh, English yang ini. Perasaan yang saya klik bahasa Indonesia, kenapa keluarnya Inggris? Bener keluarnya bahasa Inggris Tuh bahasa Inggris Walah. Parah banget. Maksud saya bahasa Indonesia dong. Waduh. Kalau nggak kita cari gini aja caranya. Laporan kabinet Jokowi. Itu aja ya. PDF. Ini ada kabinet Jokowi ini bentuknya. Coba bisa masuk nggak? Ini percobaan banget ini ya. Parah. Sambil kuliah sambil percobaan. Info singkat. Oh, ini benar-benar singkat. Ada yang lebih panjang nggak dari ini? Saya pengen yang panjang sih sebenarnya. Jangan yang sesingkat ini. Ya udahlah, kita kondisi dengan bahasa Inggris ya kepaksa ya. Minta maaf karena nggak berhasil dapat yang RPJP apa sih gitu ya. Kita cari pembangunan aja ya. Rencana pembangunan jangka menengah nasional. Coba kita unduh yang ini. Ini antara 2020 sampai 2024. Jadi yang kabinet yang sekarang berarti, dan ini adalah rencananya. RPJMN. MN menengah nasional kayaknya ya. Rencana pembangunan jangka menengah nasional. Oke. Oh, ini gede nih filenya. Lumayan gede. Oke. Kita akan ambil filenya, dan yang akan dilakukan di sini adalah kita akan analisa file tadi menggunakan taxable sama text mining akan dimainkan di sini ya. Jadi taxable dengan text mining akan dimainkan di sini, dan kita akan lihat program Pak Jokowi itu arahnya kemana sih, kemudian konteksnya apa sih, kira-kira gitu ya. Jadi kita akan main di dua ini, taxable. Taxable ada beberapa, di sini ada text file, kita bisa ngambil dari URL juga, kita bisa pre-process, kita bisa hitung, apa segala macam kita bisa, dan nanti yang harus dilakukan adalah kita interchange. Interchange ini ngerubah format
dari teks biasa menjadi korpus. Korpus sebenarnya pada dasarnya adalah format Excel. Jadi dari teks jadi Excel, kemudian kita lakukan text mining. Kira-kira kayak gitu. Jadi skenario-nya kira-kira seperti itu, cuman downloadnya lama banget ya downloadnya ya. Oke, mudah-mudahan bisa ke download. Ya, sementara ini download, ya udah kepaksa. Ini kepaksa banget. Saya ngambil file yang tadi di download. Mana dia? File PDF-nya. Bahasa Inggris yang tadi bahasa Inggris ya, kepaksa. Kok nggak ada sih? Kok nggak ada? Oh salah, sorry maaf, ada di bagian download. Ini dia, RPJMN 2005 sampai 2025 bahasa Inggris. Oke, ini ada sekitar 85 halaman. Coba kita lihat. Ini tulisannya. Oke, tulisannya seperti ini dalam bahasa Inggris semuanya. Saya tutup nggak, Bang? Tutup, biar nggak. Nih sorry nih di rumah yang ini parah banget, ini lagi pembangunan jadi suaranya ribut banget. Jadi ini kira-kira isinya kayak gini. Oke. Sekarang yang saya lakukan adalah simple aja, select all. Ctrl A, klik kanan copy. Saya akan masuk ke gedit. Ctrl paste. Jadi kita bisa dapetin tulisannya semua bentuknya teks dalam bahasa dalam file teks. Sekarang ini saya save aja, save, saya taruh di download, saya kasih nama RPJPN 2002 sampai 2025 kalau nggak salah tadi ya, txt. Oke, jadi kita udah dapat, tapi dalam bahasa Inggris banyaknya. Sekarang kita akan lakukan analisa. Ini yang bahasa Inggris ya. Coba kita akan percobaan banget. Jadi caranya kalau udah kayak gitu teksnya, saya masuk ke text file. Oke, text file. Ini kita akan browse, masuk ke sini, download RPG PQ. Ini dia, RPJMN 2005 teks. Harusnya tambah English ya. Ini udah. Encodingnya auto detect, auto detect aja. Oke, dia berhasil dapetin satu segmen dengan 253.000 karakter, 254.000 karakter. Oke, ini karakter yang dapatnya. Nah, yang harus kita lakukan di sini adalah ini buat apa nih, coba saya lupa ingat nih. Ini nggak usah lah ya, coba sekarang kita rubah ini supaya menjadi ini kita ngerubah sebetulnya dari text data menjadi textable segmentation. Jadi ini konversi jadi korpus, saya jadiin misalnya 100 maksimum udah. Oke, nah sekarang kita lakukan text mining, kira-kira kayak gitu. Cuman ini kondisi bahasa Inggris. Sekarang saya akan masuk ke preprocess text. Ini biasanya kalau ini dia bentuknya bentuk awal data yang masuk sini itu dia ngelihatnya sebagai satu string aja, satu kalimat aja. Ini harus di split jadi kata-kata sih sebenarnya. Jadi ini mudah-mudahan saya bisa melakukan splitnya tadi. Ini jadiin lowercase, kemudian regular expression kita ambil katanya, stop words-nya kita ambil dalam bahasa Inggris. Oke. Kemudian ini udah. Oke. Ini udah sampai sini, titik ini udah beres. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah tinggal melihat koordinatnya. Coba kalau saya pakai coba kalau ini aja langsung ya. Kalau enggak inilah
Ini saya buang dulu stopwords-nya, nggak saya kerjain. Biar kita lihat efek hasilnya. Jadi di pre-process text-nya stopwords saya buang. Jadi di pre-process text nggak ada lagi stopwords. Semuanya hanya bahasa Inggris saya ambil. Kemudian saya akan analisa pakai word cloud. Sini ya. Ini kesini aja. Dah. Sekarang kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Ini kalau stopwords nggak dibuang ya. Stopwords adalah kata-kata penghubung. Kalau dalam bahasa Inggris adalah kata-kata yang gede-gede ini nih. To, in, the, and, of, itu semua, that, itu stopwords semua. Jadi kalau stopwords tidak buang, akibatnya jadi seperti ini. Kata-kata penghubung seperti itu, of, the, in, and, is, apa segala macam, jadi mendominasi tulisan. Konsekuensinya adalah kita tidak bisa tahu tulisan tadi berbicara tentang apa, gitu ya. Jadi ini masalah dengan stopwords. Oke. Jadi stopwords adalah kata penghubung dan itu nggak penting dalam menganalisa tulisan teks. Jadi kita perlu ngebuang stopwords-nya. Caranya buat ngebuang, ini saya cabut lagi, remove. Sekarang saya akan masukin pre-process text. Di situ udah ada pre-process text tadi ya. Buang dulu, salah. Ininya sekarang saya aktifkan stopwords-nya. Cuman gini doang sih. Stopwords diaktifin, sekarang saya sambungin lagi. Nah, sekarang udah kelihatan in the segala macam terbuang dan kita bisa lihat bahwa kata yang paling gede dalam tulisan dalam laporannya Pak Jokowi adalah pembangunan, development Indonesia, law to hukum ya, regulasi hukum, kemudian masalah wilayah regional, natural resource sama ekonomi. Jadi yang gedenya di sini, lebih banyak di sini. Pembangunan, natural, resource, ekonomi, hukum, regional. Yang lain kecil, kayak human itu kecil, keamanan kecil, yang lain kecil. Jadi kita sangat fokus ke ekonomi sih sebenarnya. Dari sini kita bisa ngelihat. Jadi teknik, dan jujur dulu ya, teknik saya baca laporan gini juga sih sebenarnya. Jadi teknik kita membaca laporan adalah kita pengen tahu dalam laporan ini kata apa yang sering muncul. Dari kata yang sering muncul kita bisa nebak kira-kira laporan ini arahnya kemana. Jadi ini adalah kira-kira arah dari kabinetnya Pak Jokowi yang sekarang lagi beroperasi. Kira-kira seperti ini arahnya. Lebih ke arah pembangunan ekonomi. Jadi jangan terlalu berpikir, intinya mah cari duit lah. Dalam sederhananya gimana caranya cari duit. Konsekuensinya teknologi kurang, lingkungan hidup kurang, manusia kurang, ini masih kurang semua. Jadi sangat fokus pada natural resource ekonomi. Jadi cari duit dari sumber daya alam. Nah, itu ngeri sih sebenarnya. Kalau boleh saran sih, ini ngeri. Kalau saya lebih suka pada teknologi sama manusia daripada natural resource. Ujungnya sama-sama ekonominya sih, cuman beda yang dieksploitasinya lain. Yang satu adalah alam, yang satu lagi adalah otak manusia. Cuman kita butuh manusia pintar kalau udah kayak gitu. Beres ya? Nah, sekarang kita pengen lihat lagi yang lain. Ini udah beres. Sekarang ini word cloud udah beres. Ini saya geser ke sini aja biar lebih enak. Ini word cloud udah beres. Sekarang saya pengen lihat yang lain di sini. Kita rubah korpus jadi network. Oke. Kita rubah korpus jadi network. Di sini kita bisa ngelihat apa sih namanya? Hubungan antar kata. Jadi konteks. Misal, contoh, kalau kata susu itu kan konotasinya bisa macam-macam ya, bisa positif, bisa negatif segala macam. Tapi kalau kita ngelihat kata yang nempel dengan kata susu tadi, misalnya ibu, bayi, nah kita tahu konteksnya susu ini dengan ibu, anak, bayi. Kalau susu ini di konteksnya yang lain, jadi lain nih ceritanya. Misalnya susu sapi enak, nah, itu kan konteksnya lain. Dari ibu anak susu beda. Jadi network itu kita melihat hubungan antar kata. Oke, sekarang kita coba lihat network itu sendiri.
Jadi kita rubah corpus jadi network, tapi ini harus ini 30 token yang paling banyak ya. Kita bisa naikin sih. Ini kita ambil 30 token aja atau kita naikin ke 40 ya. Jadi 40 kata yang sering muncul, naikin lah 50. 50 kata yang sering muncul kita ambil. Oke. Dan ini kita jadiin korpusnya diambil, dirubah jadi network. Sekarang kita pengen ngelihat networknya. Ini kalau nggak salah clustering apa analisis ya. Antara dua ini lupa saya. Network of group. Kayaknya antara dua ini sih. Saya lupa. Coba kita masukin dulu ya. Walah. Oh, nggak bisa. Berarti bukan analisis yang ini kali. Oke. Kok nggak keluar ya? Ini nggak keluar nih networknya, kenapa nih? Oh, ini keluar. Oh, ini kenapa cuma angkanya doang yang keluar? Saya pengen kata-kata. Ini angkanya doang yang keluar nih. Bisa dikeluarin. Oh walah. Gimana caranya biar keluar kata-katanya ya? Coba kita angka lagi yang keluar ya. Tapi angka yang penting adalah 1945. Harusnya angka 8 juga penting nih. Mana sih? Cuman kenapa angka? Ini saya pengen kata-kata. Biasanya keluar kata-kata. Coba kalau saya kayak giniin keluarnya gimana? Oh, jadi kacau. Ini harus diginin, dibatasin di sini sih sebenarnya. Coba. Ini lagi bingung kenapa yang keluarnya ini. Biasanya keluarnya kata-kata. Ini yang keluarnya angkanya doang nih. Kata-katanya nggak ada yang keluar. Makanya saya rada bingung. Coba saya lihat datanya dulu ya. Oh alah. Datanya kayak gini. Nah ini jadi satu doang. Oh bener-bener kayak gini yang keluar datanya ya. Wordnya kenapa? Walah walah walah. Gimana cara ngebuang huruf ya? Ini lagi bingung ngebuangin hurufnya, ngebuangin ininya gimana? White space. Oh ini previewnya nih, datanya kayak gini, bentar. Remove accent. Coba. Ini kayak gini datanya.
Parah banget. Wah, kepaksa saya ambil yang ini nih, sentence yang ada datanya. White space nggak keluar juga, word punctuation nggak keluar, jadi yang paling paling masuk akal cuman sentence ini aja. Oke, sekarang saya akan turunin ke, tapi sentence itu bukan kata ya. Alah, 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 alah. Atau saya rubah dulu ya, saya bikin back of word dulu ya. Ini soalnya satu segmen aja. Saya pengennya ngerubah segmen ini jadi kata-kata. Bentar, bentar. Bisa nggak? Ini teks. Segment into words. Oke. Oke. Ini saya ambil dulu. Saya rubah ini, saya selipin segmennya jadi words dulu, remove, saya rubah, ini kan dapat segmen jadi words, oke, dia dapetin 39.000 words, oke. Sekarang saya rubah ini jadi data, jadi kata-kata. Oke, ini yang tadi, yang word cloud-nya. Mudah-mudahan yang di sini udah jadi. Ini saya rubah ke kata-kata. Coba kita lihat sekarang. Nah, cuman networknya nggak kelihatan ini. Networknya kurang gede berarti. Jadi di sini, jadi saya tambahin satu perintah. Ini satu file teks jadi satu segmen. Kita rubah file teksnya jadi kata-kata. Ini ngerubah segmen jadi kata-kata sebenarnya pada dasarnya. Dan ini kita rubah lagi supaya menjadi korpus. Korpusnya baru kita bisa proses. Sekarang kita rubah di sini supaya jangan 20, saya bikin jadi 100 misalnya ya. 100 kata yang sering muncul. Oke. Ini lagi diproses lagi, 100 kata aja yang diambil. 100 kata itu masuk ke network, terus networknya kita explore sekarang. Cuman nggak ada sambungan antar networknya, nggak ada nih. Oh, walah. Dia nggak lihat sambung. Oh, walah. Segment into lines. Jangan words, coba lines ya. Tadi kan words langsung, kita rubah jadi lines aja supaya kita bisa dapat konteks. Jadi segmen itu menjadi kalimat-kalimat. Oke. Kita dapetin 3.500 kalimat di situ. Tadi kan 39 kata. Mudah-mudahan dari kalimat itu jadi kita bisa lihat, ini kelihatan sekarang sambungannya. Bentar, karena kita dibikinnya segmennya dari satu file teks, kita ambil kalimat-kalimat bukan kata. Kata ini nanti dirubah jadi korpusnya kita proses, tapi ini 100 terlalu banyak. Saya akan rubah ini menjadi 30 aja biar lebih dikit ya. Coba kita lihat sekarang kalau 30 hasilnya. Nah, ini udah mulai kelihatan nih. Oke. Nah, sekarang kita coba turunin lagi ke 20, 25 kali ya. 20 takut terlalu sedikit. Oke. Nah, bisa digedein nggak ya? Add width. Oke, tapi poinnya di sini kelihatan ya.
Jadi ternyata laporannya Pak Jokowi banyak membicarakan tentang pembangunan nasional. Ini kata yang sering dipakai, pembangunan nasional dan hukum. Jadi pembangunan nasional, hukum, tiga ini. Oke, ini kelihatan garisnya tebal ya. Oke, jadi ada sistem, hukum, pembangunan nasional. Jadi ini yang sering, dan yang jadi sumber utamanya adalah ini ternyata human resource ada, cuman nggak terlalu tebel. Yang banyak kita mengandalkan natural resource, ada sedikit human resource, teknologi jauh banget nggak masuk karena kita human resource-nya mungkin nggak terlalu bagus, tapi ada kata quality yang masuk di sini. Oke, service nggak terlalu masuk, growth nggak terlalu masuk, ekonomi nggak terlalu masuk. Jadi ada dua besar dari laporannya Pak Jokowi, yaitu tentang pembangunan nasional. Ada hukum sama sistem di situ, jadi sistem, hukum, pembangunan nasional. Kemudian ada sumber daya alam dan sumber daya manusia. Cuman kita masih berat ke sumber daya alam. Jadi kira-kira kayak gitu cara ngelihat tulisan. Beres ya? Ini tulisannya, laporannya, bukan laporan ya, rencana pembangunan jangka panjang Pak Jokowi. Jadi kira-kira kayak gini kelihatan banget. Oke. Sekarang coba kita lihat apakah sudah berhasil di-download. Ini adalah pembangunan jangka menengah 2020 sampai 2024. Coba kita save as juga. Ini narasi rancangan RPJMN 2020 sampai 2024, save. Oke, udah. Oke, butuh waktu 1 menit 40 mega. 74 mega loh, gila, gede banget ya. Coba ngelihat kayak gimana sih laporannya. Gue nggak pernah lihat kayak gini. Walah. Oh, tulisannya oke. Aduh, banyak infografis, males banget ya. Nah, ini kelihatan laporannya kayak gini. Tapi nanti angka-angka segala macam suka bikin kacau si data mining sih. Jadi kita bisa lihat laporannya seperti ini. Ada banyak tabel, ada segala macam, dan ini nanti kita akan analisa semuanya. Nah, yang bentuknya ini, teknik analisanya beda nih. Kalau udah bentuknya grafik kayak gini, kita hanya bisa analisa kalau kita punya data angka benernya sih sebenarnya. Kalau ada angka benernya lebih gampang. Nah, untuk dapat angka benernya, nah itu kita bisa masuk BPS, kita bisa masuk data.go.id, kita bisa masuk data apa sih? Data jakarta.go.id dan sebagainya. Jadi kita butuh angka, kalau angka benernya. Kalau dari grafik susah kita analisa. Jadi paling enak kalau kita dapat angka benernya dan kemudian kita analisa. Ini kalau tabel-tabel seperti ini bikin pusing kepala sebenarnya buat data mining. Kayak ini tabel, aduh banyak banget tabelnya ya. Ini rada susah buat data mining sih sebenarnya kalau tabel-tabel kayak gini. Data mining enaknya kalau bentuknya ya udah. Karena kalau aku bilang ini ke tempat mandi tadi. Ya udah. Ini sambil ribut ya, minta maaf ya, sambil ribut ya. Oke, mudah-mudahan nggak terlalu ganggu nih ntar. Oke, sekarang kita, bentar, udah belum? Kalau udah, ini yang udah tadi, yang ngedownload udah saya downloadannya, oke udah. Sekarang saya akan buka downloadannya, ini dibuka. Sekarang select all. Lambat ya. Narasi. Tadi hurufnya N sih. Mana dia? Nggak ada sih. Oh, ini dia. Oke. Dapat. Select all. Klik kanan, copy. Lagi ulang. Ya, nggak dapet.
Bisa select all dari sini nggak ya? Oh, copy. Coba masuk sini. Nggak dapet. Oh, dapet. Butuh waktu lama pastinya, parah banget. Oke, ini lebih mending. Ini bahasa Indonesia. Kata-katanya bisa kita dapat semuanya. Save. RPJMN Menengah Nasional 2020 sampai 2024.txt. Ini 4 tahun. Oke. Coba sekarang kita lihat. Kita ganti sekarang ya. Ini kita ganti. Browse. RPJ ini 24 MN yang ini ya. Oke. Nah, ini kita rubah jadi dari ini satu file sebagai satu segmen dirubah menjadi line di sini kalimat-kalimat. Kemudian kita rubah lagi jadi korpus. Nah, di korpusnya cuman ini korpusnya saya buang dulu, stopwords-nya saya buang. Ini saya buang dulu korpusnya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Ini akibatnya kalau stopwords tidak dibuang. Jadi ada kata yang, dan, pada, untuk, dalam. Jadi yang banyak kata-kata menyebalkan seperti ini. Oke, sekarang kita coba buang kata-kata penghubungnya. Stopwords kita aktifin. Cuman bukan bahasa Inggris yang kita pakai, bahasa Indonesia. Ini dia Indonesia. Oke. Tutup. Coba kita lihat lagi stopwords lagi kalkulasi. Nih. Jadi ada kawasan nasional peningkatan Indonesia wilayah pengembangan provinsi. Ini coba. Ini kayaknya terlalu saya buka semuanya lah ya. Semua kata yang ada. Tadi cuma 25 soalnya. Nah, ini kelihatan penguasaan wilayah yang bagus bahasa Inggris berarti ya. Tapi ada kata ekonomi, industri, sumber, peningkatan nasional, kawasan Indonesia lebih ke arah kayak gini. Jadi lebih ke pengembangan tapi levelnya wilayah besar kali ya. Ada infrastruktur, penguatan segala macam, nggak gitu kelihatan nih kayak gini. Yang penting-pentingnya kecil-kecil soalnya nih, kata pendidikan kecil, kata transportasi kecil, kata ketahanan kecil, budaya kecil, semua kata kecil-kecil, yang gedenya pembangunan aja. Oke. Yang bahasa Inggris tadi lebih bagus berarti ya. Coba sekarang kita most frequent tokennya kita jadiin misalnya 40. Oke. Jadi kita filter supaya sedikit yang keluar ya. Ini masih transformasi. Ini dia bikin network, sekarang kita ekspor networknya. Nih, jadi ini ada pembangunan wilayah nasional, kemudian ada rencana. Oke, nah cuman ini nggak gitu kelihatan di sini. Kata yang sering kepakainya apa? Ya ketutup. Bisa nggak labelnya di nggak bisa saya rubah ini. Oh, note size-nya saya kecilin kali ya. Tadi masih kelihatan, kok sekarang jadi nggak kelihatan? Ini saya pengen tahu kata-kata ini apa nih yang ada. Hilang. Oh, ini kelihatan nih. Oh, ini angka doang. 1, 2, 3, 4, 5, 6%. Oke, ini nggak penting. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi banyak. Jadi angka-angka kayak ini harus dibuangin sih kalau nggak bikin kacau. Kemudian di sini kelihatan ada pulau. Jadi rencana nasional pembangunan wilayah.
Di sini ada fokus pada pulau, infrastruktur perumahan, pelayanan, ekonomi, pengembangan, air, sumber daya. Ini kelihatan. Kemudian ada sistem, ada provinsi, kota, prioritas. Yang seru di sini adalah manusia hilang, di sini hilang. Kemudian hukum hilang di sini. Kalau di bahasa Inggris ada hukum. Jadi beda antara, jadi kita bisa lihat ada beda sih sebenarnya antara, tapi yang tadi kan RPJP panjang, yang ini menengah. Jadi antara panjang dan menengahnya beda sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi menengahnya sama panjangnya beda banget. Ini harus dibuang-buang, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, angka ini harus dibuang. Jadi ini nggak ngepek, nggak pengaruh sih sebenarnya. Oke. Jadi bisa kita edit dulu filenya, terus kita buang semua angka. Bisa dibuangin angka-angkanya, dan kita bisa dapetin hal yang lebih menarik lagi. Itu kira-kira. Oke. Saya jadi penasaran. Yaudah, ini kebayang ya? Jadi gitu kira-kira. Nah, sekarang kita akan sampai sini dulu. Ada pertanyaan kagak? Di chat kagak ada. Oke, nggak ada pertanyaan. Sekarang jadi kira-kira seperti itu. Jadi kemarin kita nganalisa, kita bisa melakukan forecasting, kita bisa melakukan peramalan dari tulisan yang ada. Nah, yang ini adalah kita melakukan klasifikasi barangkali. Jadi Pak Jokowi ini pembangunannya arahnya kemana sih? Nah, itu klasifikasi sih sebenarnya. Jadi fokus pembangunannya Pak Jokowi apa? Gitu. Beres ya. Jadi programnya kalau kita lihat cuma kayak gini doang. Jadi ini buat ngambil data, sampai sini ngambil data, kemudian kita proses, kemudian kita visualisasi. Visualisasinya ada 2. Yang satu kita pakai word cloud, satu lagi kita pakai Network Explorer. Oke. Cuman saya lagi penasaran, ini saya akan buang, find replace, semua angka saya buang. Replace all, 2, replace all, 0, replace all, biar nggak ada angkanya nih, sebel aja tadi. Coba saya buangin 1, 2, 3 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 lagi. Oke, sekarang angka udah saya buang-buangin. Koma segala macam saya buang juga kali ya. Koma, titik buang juga ya. Titik buang. Koma buang. Oke. Ini udah. Oh, kurung buang juga ya. Kurung buka, kurung tutup. Kurung buka. Sorry, ini lagi penasaran gitu kalau udah penasaran. Jadi semua yang ngejang itu dibuang-buangin. Ini saya buang 4. Saya buang, nggak penting. Oke, udah. Jadi udah dibuang-buangin, jang-jangnya udah dibuang-buangin semua. Ada titik koma, buang juga. Jadi seringkali waktu kita proses data, kita harus pakai mata ngelihatnya. Oke, titik koma udah dibuang. Sekarang kita save. Saya penasaran aja, efeknya apa? Coba kita lihat lagi ya. Oke, sekarang ini kita browse. Harusnya udah ke reload sih. Dia langsung. Coba kita RPG ini ya. Oke, dia preprocess text, filter. Sekarang kita lihat. Nah, pengembangan, peningkatan pembangunan wilayah kawasan nasional Indonesia ini lebih ke arah pembangunan. Kelihatan ada daya, air, sistem, pulau, jangka, pemerintah dan sebagainya. Kita bisa lihat di sebelah kanan juga bisa kelihatan sih.
Kata-kata yang sering muncul adalah pembangunan, peningkatan wilayah, pengembangan nasional, kawasan ekonomi Indonesia, air, daerah, provinsi, persen, perindustrian, prioritas, bencana, sumber bencana, infrastruktur. Jadi kita bisa lihat isu yang banyak diangkat oleh Pak Jokowi kira-kira daerah sini. Oke, nah sekarang kita akan coba lihat networknya. Nah ini networknya, kok nggak keluar kata-katanya ya? Oh ini dia. Oke. Ini rencana nasional pembangunan jangka menengah ini sering muncul. Nah, tapi ini udah nggak penting banget sih soalnya. Emang kita tahu teksnya kan tentang itu ya. Nah sekarang yang seru adalah yang nempel di situ adalah wilayah, kawasan, pengembangan infrastruktur, pelayanan, bencana, provinsi, kabupaten, dan pertumbuhan ekonomi jadi penting. Dua kata ini sering berhubungan. Sumber daya penting, saling berhubungan. Kemudian penguatan sistem daerah kayaknya penting, ini saling berhubungan juga. Kebijakan, penguatan, usaha, masyarakat juga penting. Jadi dari sisi pemerintah lebih ke arah penguatan kebijakan, masyarakat lebih diarahkan ke peningkatan usaha masyarakat. Jadi dunia bisnis berusaha tingkatkan, dari sisi kebijakan, sistem daerah juga dinaikkan. Cuman sumber duitnya lebih ke arah sumber daya, pemanfaatan sumber daya, dan industri, pertumbuhan industri Indonesia, ekonomi, kawasan wilayah. Nah ini kelihatan ada satu segmen lagi. Jadi kita bisa ngelihat, woi maaf nih ada ini ya, minta maaf ini. Oke, seru nih urusannya ya. Dah. Ini kalau udah kayak gini seru banget dah. Oke. Saya masih punya waktu sekitar setengah jam lagi. Ini pertanyaan nggak ada, aman, tidak ada pertanyaan. Oke. Jadi kira-kira mainannya seperti itu buat nganalisa tulisan. Oke. Wah ini seru banget nih. Ini saya tutup dulu. Oke. Ini saya buang semua. Remove all. Oke. Sekarang kita analisa yang lain. Oke. Kita akan main, jadi sudah 3 minggu ini kita mainan dengan tulisan. Dan ini yang banyak menantang dari sisi data science, banyaknya tulisan sih. Salah satu yang paling menarik dari data science adalah tulisan. Bagaimana dari tulisan kita bisa mendapatkan informasi atau summary dari apa yang ditulis, kira-kira kayak gitu. Ini mudah-mudahan suara saya masuk ya. Ini seru nih urusannya dah. Ini saya tutup dulu. Wits. Ini tutup. Ini tutup. Ini tutup. 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 Oke. Oke, kita lanjut. Kita akan analisa data. Sekarang kita akan coba analisa data. Kita akan masuk ke kuliahnya. Jadi word cloud udah kita bisa lihat. Word cloud dari text file udah. Word cloud dari dokumen udah. Back of words tadi nggak terlalu dimainin. Back of words pada dasarnya kita pakai terutama kalau kita melakukan forecasting tulisan. Oke. Di sini ada text analysis sama text prediction. Oke. Sekarang kita akan coba lagi. Ini banyaknya tulisan di sini ya, banyaknya tulisan. Sekarang kita akan coba yang seru juga. Oke. Di data ini sebetulnya ada yang namanya dataset.
Nah, ini jadi menarik dataset. Ada beberapa dataset sebetulnya. Di sini ada Senti News, ada 2000 dokumen, ada dari Slovenia News Portal. Kemudian di sini ada datanya banyaknya ini ya, apa sih namanya? Eh, Kalau Senti News masih teks dan sentimen sentimen. Tadi udah banyak kita proses. Kita akan coba masuk ke data yang bentuk-bentuk. Kalau mau saran saya sih, kalau mau ngelihat ini semua satu-satu, dilihat satu-satu sih ya. Jadi si Orange sudah menyiapkan dataset supaya kita bisa belajar banyak. Oke. Dan dari dataset ini kita bisa mengekstrak sesuatu dari situ. Kalau mau gampang belajarnya, lihat aja judulnya apa ini, Senti News. Nah, udah cari aja contohnya, kita bisa, biasanya sudah ada contohnya di Google, Senti News Orange. Jadi selalu tambahin kata orange-nya aja. Nah, di sini nanti ada, nggak ada yang ini. Example aja ya. Wah, yang ini benar-benar nggak ada Waduh, nggak ada. Saya biasanya ada sih, cuman yang ini lagi nggak ada. Ya udah, nasib. Kita ngambil contoh aja ya. Nah, ini masih teks, jadi nggak menarik sih sebenarnya karena teks lagi. Oke, saya klik Senti News. Oke, nih, dan kita lihat datanya seperti apa. Ini datanya. Oke, ini keywordnya apa, kemudian kontennya seperti apa, yang nulis siapa, source-nya apa, tanggal berapa, kemudian di sentimennya negatif atau netral atau positif. Jadi dia melihat dari kata-kata seperti ini sentimennya seperti apa. Gitu. Dan ini kita akan melakukan, bisa dipakai untuk melakukan analisa. Kalau tulisannya seperti apa, sentimennya seperti apa. Tapi ini bahasanya bahasa apa sih namanya? Bahasa Ceko, bahasa apa tadi dibilangnya? Bahasanya bahasa ini, jadi nggak, bahasanya bahasa apa tadi? Bahasa Slovenia. Jadi nggak bisa kita orang Indonesia rada blow on bagian itu. Sekarang saya akan ngambil data yang seru lah. Bentar. Yes, Slovenia National Assembly, traffic accident, so online retail. Nih, saya akan ambil online retail. Oke. Jadi sini saya ambil online retail, ada 914 data, ada 50 variabel. Oke. Ini ada ekonomi, time series, geo, sparse, segala macam. Nah, di sini sekarang kita lihat datanya. Datanya kira-kira kayak gini. Jadi datanya kayak gini. Ini nomor bond, invoice itu bond, tanggal, negaranya mana, ada UK, ada Inggris, ada France, segala macam. Ini barang yang dibeli. Jadi pada tanggal sekian dikeluarkan, ada orang beli tea light holder 2 biji, apa segala macam. Oke. Ini data biasa. Jadi maksudnya orang beli, ya udah datanya seperti ini. Yang ada di toko. Ini bulan tokonya toko online. Sebenarnya mau toko online, toko tidak online ya sama aja sih sebenarnya. Jadi di toko akan ada data tanggal sekian dibeli apa. Si ini belinya apa aja, si A belinya apa aja, si B belinya apa aja, si C belinya apa aja. Jadi kita punya data seperti ini. Oke. Nah, informasi apa yang bisa kita ambil dari data yang seperti ini? Gitu ya. Kalau saya nggak akan tertarik si A beli apa. Oke. Yang saya tertarik soalnya ini nggak ada, cuman ada nomor invoice. Kalau ini ada nama orangnya, misalnya ini ada Ono beli apa tanggal sekian, Ono beli apa tanggal sekian, nanti ada istrinya Ono beli apa tanggal sekian, itu bisa kita mainin buat melakukan klasifikasi. Kalau orangnya namanya Ono, dia akan sukanya apa, itu bisa klasifikasi. Tapi ini kebetulan tidak ada namanya, jadi kita tidak bisa melakukan klasifikasi terhadap orang. Cuman yang kita bisa melakukan pengelompokan adalah ini barangnya sendiri.
Jadi misalnya gini, ini kira-kira card holder, orang beli card holder akan beli apa lagi gitu. Jadi kira-kira pola klasifikasinya gitu. Jadi kalau ada orang beli tea light holder, dia akan beli apa selain tea light holder? Kalau orang beli mug, dia beli apa? Apakah dia Velcraft atau dia apa yang lain? Dan ini banyaknya lumayan banyak nih, kalau kita lihat ke sana lumayan banyak ini. Ada kalender, ada Grandland, ada pensil, ada candles, ada bracelet, ada coaster, ada earrings, ada sign, ada tote, ada wrap, segala macam. Jadi dari sini dia beli apa kita bisa lihat. Oke. Dan kita akan melakukan pengelompokan. Gimana cara mengelompokkannya? Ini kalau kayak gini susah ngelompokinnya. Kita susah ngelompokinnya kalau kayak gini susah. Cara ngelompokinnya yang paling enak adalah kita rubah datanya, kita transpose. Matriks transpose, matriks dibalik ya. Kita transpose, coba kita lihat datanya sekarang. Datanya jadi kebalik sekarang. Oke. Nah, lebih enak nih kelihatannya. Ini tea light holder. Ini ada 2 yang beli, ini ada 2, 1 mug. Ini ada 4. Nah, kita tinggal ngitung jarak antar ini aja nantinya. Oke. Jarak antar ini ya. Ini kan jadi klasifikasi. Ini jadi fitur nih. Fiturnya tanggal. Nah, kita tinggal ngelihat jaraknya. Jarak antar ininya berapa? Oke, beres ya. Jadi antara tea light holder sama mug ini jaraknya berapa? Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang kita akan coba lakukan. Oke, kita udah transpose. Sekarang kita mau hitung jarak. Ini namanya unsupervised learning ya. Unsupervised learning kita pengen mengelompokkan. Oke, unsupervised learning kita coba hitung jarak. Jadi kita mengelompokkan dari berbagai fitur tadi, kita kelompokin. Nih, udah kelompokin. Sekarang kita akan lakukan clustering. Nah, oke. Nah, ini bentuknya angka. Karena datanya angka kayaknya. Coba kita lihat. Bukan yang ini. Salah. Yang ini. Ini ya. Karena yang dipakai invoice number. Country invoice date number yang sebelah kiri yang dipakai. Jadi angka ini yang keluar. Kita pengennya jadi name aja ya. Kita rubah. Ini kan. Ini kita rubah fitur name. Nah, ini sekarang udah mulai kelihatan nih. Oke. Bisa ini enggak ya? Oke. Nah, sekarang kita coba max depth-nya kita rubah jadi 5. Berubah nggak? Zoom-nya terlalu zoom ya. Coba. Oke. Kalau single gimana? Oh, jangan. Average. Ini jangan. Weighted. Oke. Paling enak word ini, paling bagus. Ya udah. Oke. Pruningnya Mas Dev. Nah, ini lebih gampang. Coba kalau kita bikin 4 lebih gampang lihatnya sekarang. Oke. Ini lebih gampang lihatnya. Coba weight ratio-nya. Ini nggak usah, nggak menarik lah. Oke. Dari sini kita bisa lihat. Coba max depth-nya jangan 3. Ini kita bisa lihat di sini. Ini ada satu kelompok watering can, earring, incense garland ini satu kelompok nih. Kemudian ada luggage tag sendirian, notebook sendirian. Coba tadi kalau kita lihat kelompok yang ini, jadi orang beli notebook akan beli luggage tag juga. Nah, yang ini orang beli wall art akan beli watering can, earring segala macam. Yang ini orang beli cake stand akan beli scarf, magnet,
gift bag, apa rain poncho, apa segala macam. Orang yang beli alarm clock akan beli keyring, kemudian yang ini mug sama decoration, ini ada sign, ini felt craft, dan ini ada botol. Jadi ini satu kelompok, ini satu kelompok, kalau mau ini satu kelompok juga. Jadi caranya kita mengelompokkan barang di, misalnya kita pegang toko Indomaret, atau kita pegang toko Alfamart segala macam. Bagaimana caranya kita menaruh barang itu supaya kalau orang datang beli, dia akan ngambil barang yang lain juga. Jadi itu naruhnya nggak sembarangan, itu barang di rak-rak itu nggak sembarangan. Cara naruh barang di raknya, kita sesuai dengan hasil pengelompokan ini sih sebenarnya. Jadi misalnya kalau di Indomaret segala macam, roti biasanya ditaruh dekat dengan selai, ditaruh di dekat dengan strawberry, apa segala macam tuh yang coklat yang buat di roti ya, meshes segala macam. Jadi teknik pengelompokan seperti itu sebetulnya caranya adalah dengan belajar seperti ini. Jadi kita lihat kalau orang belanja, dia belanja ini dengan ini dengan ini. Yang ini belanja A, B, C, yang ini C, D, E, F, yang ini apa. Dari situ kita melakukan pengelompokan itu. Dari pengelompokan ini kita naruh di rak-rak yang sesuai sama itu. Jadi kira-kira tekniknya seperti itu. Dengan cara yang sama, kalau kita pegang toko online, kita juga melakukan hal yang sama. Jadi biasanya kalau di toko-toko online seringkali kita juga melakukan pengelompokan sih. Kalau misalnya kita masuk toko online ya, dan ini belum tentu suatu yang toko online-nya jago. Kadang-kadang toko online sembarangan aja dia masangnya. Misalnya masuk ke Bukalapak lah. Kalau di Bukalapak kita nggak bisa masuk kategori sih. Jadi biasanya kalau saya masuk ke toko online, misalnya saya nyari ini ya, misalnya plastik. Ini saya ambil sembarangan aja ya. Saya ambil sembarangan, kemudian kita lihat tokonya. Barangnya berkelompok nggak? Ini misalnya kayak gini ya. Plastik kayak gini. Ini saya klik sembarangan aja, kita lihat tokonya. Mana tokonya? Ini dia. Grosir Importir Jakarta. Oke. Nah, kita lihat barangnya nih di sini. Jadi biasanya mereka nggak punya kelompok-kelompok, pokoknya barangnya jadi satu aja. Dan nyampur banget nih. Ada pancingan, satu kelompok ini pancingan semua, ini satu kelompok sama korek api, satu kelompok sama kayak ginian. Nah ini satu kelompok semua udah sama dia. Jadi dia tidak melakukan klasifikasi. Teknik klasifikasinya barangkali kalau dia punya barang yang lain, dia bikin toko yang lain aja. Jadi teknik klasifikasinya kayak gitu doang. Barang dipisahin aja. Caranya kayak gitu doang. Oke. Padahal kalau mau lebih enak, kita kelompokin banget sih. Yang kelompok apa jadi satu, kira-kira kayak gitu tekniknya. Beres ya? Jadi kita balik lagi, ini tutup ya, kebayang. Coba kita balik lagi, sorry salah. Jadi caranya adalah mana sih? Ini dia. Jadi programnya cuma kayak gini aja. Ini saya buangin semua, remove, ini remove. Jadi programnya cuman seperti ini sih sebenarnya. Jadi dari dataset kita transpose, kemudian kita hitung jarak antar data, kemudian kita dapat kelompok. Ini proses yang ini namanya unsupervised learning. Terus ya. Jadi proses yang ini unsupervised learning karena kita melakukan perhitungan kelompoknya dari distance, kemudian kita bikin cluster. Kira-kira kayak gitu. Beres? Oke, mudah-mudahan udah mulai kebayang. Nah, dari unsupervised learning ini, cluster ini kita bisa sebut sebagai klasifikasinya lah. Jadi ini masuk ke kelompok mana, ini masuk ke kelompok mana, kira-kira kayak gitu. Ini adalah contoh unsupervised learning. Oke, beres. Nah, sekarang kita akan coba lihat lagi unsupervised learning yang lain. Nggak tahu ini saya udah kasih belum yang ini ya? Lupa saya. Tapi ini contoh unsupervised learning. Jadi unsupervised learning dia akan main dengan distance sama
distance ini sama cluster. Jadi ini ada hierarki cluster sama distance akan dimainin banget kalau kita main unsupervised learning. Ada algoritma-algoritma untuk melakukan pengelompokan. Di sini ada K-means, ada PCA, ada segala macam kita bisa mainin sih. Oke. Ada self-organizing map, apa segala macam. Cuman minimal banget saya biasanya main dengan dua ini aja. Distance sama cluster. Kita bisa langsung dapat kelompoknya. Beres ya. Ini sebetulnya cluster ini kategorinya udah visualisasi sih. Oke. Sementara distance itu termasuk algoritma buat menghitung kelompok. Oke. Saya masih ada sekitar 7 menit lagi. Saya akan coba lagi yang lain, tapi ini gambar. Yalah, kenapa jadi duplicate bego? Ini remove all. Oke. Sekarang kita akan analisa gambar, tapi nggak tahu ini saya udah pernah kerjain belum ya? Ya kalau udah pernah minta maaf aja. Saya akan import gambar. Kita lihat gambarnya dulu. Ini import gambar. Ini ada domestic animal, ada 20 domestic animal. Gambar yang kita masukin adalah ini. Ada apa namanya? Kuda, ada ayam, ada sapi, ada bebek, apa segala macam. Kita pengen mengkelompokkan. Kalau kita pakai mata, karena kita manusia, kita lebih pinter, kita bisa tahu bahwa ini satu kelompok sama ini, satu kelompok sama cow. Ox, calf, cow satu kelompok. Kita bisa tahu foal sama horse satu kelompok. Ini kira-kira deket, tapi ini beda. Ini rada kecil, rada buntet dikit. Tapi horse itu lebih kencang larinya. Goat ini sama kid mungkin satu kelompok. Hen sama rooster satu kelompok. Jadi kita sebagai manusia kita bisa ngelihat. Bisa nggak ini dilakukan oleh mesin? Kira-kira kayak gitu. Jadi caranya supaya bisa dilakukan oleh mesin, saya biasanya masukin image embedding. Image embedding yang ada adalah Google Inception V3. Oke, saya akan masuk sini. Apakah itu Google Inception? Google Inception V3. Jadi Google Inception V3 adalah neural network. Kalau kita lihat gambarnya kira-kira seperti ini. Ini neural network ya. Neural network seperti ini. Dan dia itu bisa mendapatkan fitur. Misalnya kalau hewan tadi, fitur yang dicari adalah kakinya ada berapa sih? Coba kita lihat gambar lagi ya. Jadi pengen tahu ini kakinya ada 4, kita kelompokkan dengan kaki 4. Ini kakinya 2, kelompokin kaki 2. Ini ada apa sih? Ada sayapnya, kita kelompokin yang ada sayapnya. Kira-kira kayak gitu. Dan ini dilakukan oleh Google Inception V3 ini. Jadi kita masukin supaya bisa. Jadi kalau kita lihat data aslinya, coba kita lihat data aslinya dulu. Ini data aslinya. Bentuknya cuma seperti ini data aslinya ya. Jadi cuman nama gambar, kilobyte, pixel, lebar sama tinggi pixel aja. Oke, data asli seperti itu. Tidak ada perhitungan sama sekali tentang fitur. Nah, sekarang saya akan masukkan image embedding ke sini dan kita lihat data hasilnya. Dari image embedding kita bisa lihat di sini fiturnya keluar. Oke. Dan yang kita lakukan sama yang tadi yang sebelumnya. Tinggal kita lakukan adalah unsupervised learning. Kita akan hitung distance. Kemudian kita coba bikin cluster. Oke. Nah, ini hasil clusteringnya. Ini clusternya. Coba. Ini clusternya. Jadi kita berhasil ada berapa cluster nih? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 cluster. Oke. Ada 5 kelompok dari data yang kita dapat, dari gambar yang kita dapat ada 5 kelompok sebetulnya. Ini satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok. Coba kita cek bener nggak sih kelompoknya? Siapa tahu ngaco dia. Oke. Nih. Image viewer lagi. Saya klik ke sini. Oke. Sekarang kita lihat. Oke. Ini kelompoknya. Mana dia?
Susah-susah gampang. Layar saya jadi kecil banget nih kalau di laptop ya. Oke, saya kecilin coba biar rada gampang lihatnya. Ini saya kecilin juga. Oke. Coba kita klik yang ini aja ya. Nih. Ini kelihatan kaki 4 semua, warnanya coklat. Kayaknya satu kelompok nih. Coba kita lihat yang ini. Ini semua sapi-sapian, ini satu sapi yang ngaco nih. Sheep sama lamb 2 yang ngaco. Tapi kira-kira kaki 4 tadi gendut-gendut putih. Kalau yang ini kaki 4 coklat nih. Ini kaki 4 gendut putih. Oke. Ini sapi benernya. Nah, yang ini kelompok yang lain itu yang ini kalau. Nah, ini yang lucu-lucu, kelompok lucu. Kemudian di sini ada kelompok yang lucu lagi. Terus ini ada kelompok ini. Jadi ada kelompok burung ayam-ayaman sama bebek. Ada kelompok bebek ayam anjing yang lucu. Kemudian di sini ada kelompok kucing. Kemudian ini ada kelompok sapi, ini ada kelompok itu. Dan teknik ini kita bisa pakai buat melakukan analisa misalnya virus COVID. Misalnya kita pakai mikroskop, terus kita ngelihat ada makhluk apa aja di dalam darah yang kita analisa. Nanti dari situ kita bisa melakukan pengelompokan ini. Oh, ini ada virus apa segala macam. Jadi bentuk proses pengelompokannya dilakukan secara mesin, bukan dilakukan secara mata. Soalnya kalau pakai mata manusia capek mata orang, harus makan lagi. Oke, kalau ini mesin biar mesinnya aja kerja. Jadi gitu, beres ya. Sekarang kita lihat lagi programnya. Kalau kita lihat programnya nggak susah. Ini balik lagi. Ini saya buang-buangin, remove. Ini remove lah. Nggak usah lah. Jadi kita ambil gambarnya, terus kita hitung. Ini image embedding nih, kalkulasinya ada 2 sama sama ini. Oke. Kemudian kita melakukan pengelompokan dan kemudian kita visualisasi. Jadi intinya selalu gitu, ambil data, analisa, visualisasi. Data, analisa, visualisasi. Ya, hampir semua proses machine learning adalah seperti itu. Data, analisa, visualisasi. Oke. Saya rasa saya cukupkan sekian dulu. Karena waktunya katanya emang cuma 1 jam 15 menit. Ini minta maaf, di sebelah lagi bencana alam. Jadi ribut banget. Mudah-mudahan nggak terlalu ganggu. Ini saya sekian dulu. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.